Selamat pagi Elohimers. Pagi. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita mau berdoa. Haleluya, mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang baru dan umur yang baru Tuhan Kau berikan untuk setiap kami Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Kau sendiri Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami undang Tuhan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama aku undang buat bangkit berdiri. Hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, yang segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ya sama-sama lambaikan tangannya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sebab kasih yang Kau beri Tuhan. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Yuk sama-sama. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu
Selamat memuji Tuhan, amin. Amin. Ya, hari ini kita mau lebih dalam buat sembah Tuhan. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau menyanyikan lagu. Sebab Engkau Tuhan layak kami sembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama kita akan katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Tuhan, namamu besar termulia.
Hosana, 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 seluruh hidupku. Walau lewat lembah, kau akan tinggal diam. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus di hidupku. Bersama-sama Lamrimers katakan sekali lagi dengan iman. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang seluruh hidupku. Walau lewati lembah, yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya Yesus. Kau gak akan pernah tinggal diam Tuhan, kami percaya itu. Kau
Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Halo Lemars, ketemu lagi saat ini di ibadah Next Gen. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Yuk sebentar sebelum kita mau mulaikan ibadah kita, yuk sama-sama kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, Bapak mengucap syukur Tuhan buat saat hari ini, buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap kami, mengurapi setiap kami, biar apapun firman yang kami dengar, itu boleh kami praktekkan, itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, saat ini aku rindu untuk bagi satu kebenaran firman Tuhan yang sangat rema banget di aku, yaitu aku beri judul sermon saat ini adalah Food for Soul atau makanan untuk jiwa kita. Kenapa kok aku mengangkat tema ini? Teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa belakangan ini, teman-teman juga perhatikan bahwa banyak berita yang kita dengar ataupun teman-teman lihat di media cetak ataupun kalian teman-teman lihat di Line Today ataupun di WA Group, mungkin kalau teman-teman tergabung dengan beberapa WA Group. Nah, teman-teman lihat di situ bahwa berita-berita yang saat ini keluar, banyak kan dari berita-berita itu adalah berita-berita yang negatif ya. Jadi kita banyak kita dengar tentang COVID, yang dimana kurvanya sampai saat ini kita sudah jalan mungkin sekitar 6-7 bulan kita sudah mengalami COVID, tapi kita lihat bahwa kurvanya itu masih terus naik kurvanya, jadi belum ada stabil ataupun belum turun. Salah satunya mungkin juga beberapa ini yang baru-baru ini teman-teman dengar bahwa yang mungkin kerja gitu ya, dengar bahwa banyak banget demo gitu di mana-mana karena ya ada salah satu undang-undang yang disahkan dan mungkin terkesan kontroversial kayak gitu, ataupun mungkin yang lainnya. Teman-teman dengar bahwa berita sekarang mulai ya pembunuhan atau segala macamnya itu mulai terjadi, ataupun penjarahan segala macam terjadi karena mungkin ada PHK di mana-mana. Mungkin yang itu dirasakan oleh orang kerja, atau mungkin yang teman-teman yang lagi kuliah, teman-teman merasa saat ini kesulitan, mungkin waktu TA ketemu dosen pembimbing sangat susah, ataupun mungkin yang studi teman-teman waktu teman-teman belajar online, teman-teman kesulitan, dan ya sampai sekarang belum ada solusi untuk itu. Ya kita berharap bahwa vaksin itu akan cepat datang di tahun ini, kita sama-sama berdoa untuk itu. Tapi teman-teman, satu hal yang kita perlu untuk tahu bahwa sebenarnya teman-teman di sekitar kita itu ada berita baik. Tapi kenapa kok berita baik itu tidak tersiarkan atau berita baik itu tidak sampai ke telinga kita? Kenapa? Karena kalau aku lihat satu hal yang menjadi penyebabnya adalah karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk melihat sisi buruk seseorang daripada melihat sisi baiknya. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa cek, kita saling cross check gitu ya. Kalau misalnya kita tanya ke diri kita sendiri masing-masing, kalau kita disuruh sebutkan keburukan yang kita punya, kita bisa dengan cepat kita bisa menyebutkannya gitu, bisa sebutkan 5, bisa sebutkan 7, bahkan bisa sebutkan 10. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa sebutkan 10 kelebihan yang kita punya, kita mungkin bakal kesulitan untuk temukan itu. Mungkin kita butuh waktu lebih lama daripada kita menyebutkan kekurangan kita. Jadi kalau ada quote itu bilang a bad news is good news gitu. Nah, jadi itu yang terjadi teman-teman. Nah, teman-teman, selain dari itu ada satu hal yang jadi concernku. Jadi yang karena terjadi
belakangan ini berita negatif banyak sekali kita dengar. Ada satu concern yang buat aku pribadi ini cukup sangat mengena di aku, yaitu tentang saat teman-teman dengar banyak cerita-cerita negatif, kabar-kabar negatif dalam kehidupan teman-teman. Nah, kita bisa jadi end up, kita bisa berakhir jadi orang yang negatif. Aku nggak tahu sama teman-teman, tapi somehow itu terjadi di kehidupanku. Sometimes saat aku dengar banyak berita negatif, penjualan nggak kunjung naik, COVID yang semakin parah, resesi dan segala macam di pekerjaan, bikin saya itu jadi negatif sometimes. Nah, teman-teman, satu hal yang satu studi ilmiah gitu yang menarik, yang ngingetin aku adalah aku ingat lagi satu studi ilmiah yang dilakukan oleh salah satu profesor di Jepang gitu ya, namanya Dr. Masaru Emoto. Kayaknya ini sudah sangat familiar, teman-teman juga mungkin beberapa ada yang tahu tentang beliau. Jadi profesor ini dia melakukan percobaan melihat kristal yang ada di air gitu ya. Jadi apa yang dilakukan adalah ada satu air gitu ya. Jadi dia kasih 2 wadah air yang dimana satu wadah air diberikan perkataan positif, I love you, aku sayang kamu dan segala macamnya. Dan satu lagi itu adalah air yang dikasih kata-kata negatif. Jadi mungkin dimaki-maki itu segala macamnya. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah dari eksperimen itu terlihat bahwa kristal air yang ada di tempat yang kata-katanya positif itu berbentuk kristal yang bagus banget kayak gitu. Nah, sedangkan di satu sisi yang lain yang dimana itu adalah tempat yang dimana itu berisi perkataan negatif, jadinya jadi kristal yang terjadi itu mengerikan gitu. Nah, hal yang sama ini aku nggak tahu dilakukan oleh profesor ini juga atau yang lainnya yang terinspirasi oleh yang profesor ini lakukan adalah percobaan di nasi. Jadi ada satu nasi yang udah matang gitu ya. Nah, dan di nasi ini sama gitu, perlakuannya sama, satu dikasih perkataan yang positif dan yang satu lagi dikasih perkataan yang negatif. Dan apa yang terjadi adalah nasi yang diucapkan perkataan yang baik gitu ya, yang boleh aku kasih tanda kutip, nasi yang mendengarkan banyak perkataan yang positif, jadinya manis gitu ya. Dan satu sisinya lagi nasi yang dikasih perkataan negatif gitu ya, jadinya end up-nya dia lebih cepat busuk gitu. Jadi dia lebih cepat bau gitu daripada nasi yang satunya lagi. Lah, teman-teman, satu hal yang menarik di sini adalah kita belajar bahwa kita gitu ya, apa yang kita dengar itu bisa efek ke dalam diri kita gitu. Nah, yang kalau kita semua sama-sama buka gitu ayatnya ada di Matius 21. Oke, teman-teman bisa buka Alkitab teman-teman di Matius 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Cerita ini cukup terkenal gitu ya. Jadi cerita ini bercerita tentang pohon ara yang dikutuk. Jadi teman-teman ya mungkin bukan ayat yang familiar diceritakan oleh orang, tapi satu hal yang kita mau sama-sama belajar dari sini. Jadi dari sana, jadi aku bacain ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat 19, dekat di jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat yang ke-20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Ayat yang 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu
berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat yang ke-22, ayat yang terakhir, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Nah, teman-teman, di sini satu hal yang menarik adalah dimana kita lihat bahwa hal itu juga terjadi gitu. Jadi sebenarnya percobaan dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto ini mungkin terinspirasi dari Alkitab gitu. Jadi cerita ini. Jadi di cerita ini dikatakan juga hal yang sama gitu. Jadi saat Yesus berkata pada satu pohon gitu, perkataan itu jadi ada kuasa di pohon itu, dan akhirnya pohon itu sekonyong-konyong, dikatakan bahwa sekonyong-konyong bisa jadi kering gitu. Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba gitu ya, kata tiba-tiba jadi kering. Jadi teman-teman, di sini satu hal yang kita sama-sama belajar. Mungkin kita mau sama-sama belajar 4 poin teman-teman yang kita bisa belajar dari ayat tadi gitu, dari apa yang sudah kita baca. Apa itu? Yang pertama adalah begini, apa yang kita dengar dan percayai akan membentuk diri kita di masa depan. Gitu ya. Jadi aku ulangi lagi. Jadi yang pertama adalah apa yang kita dengar dan percayai akan membentuk diri kita di masa depan. Jadi kalau ayatnya ada di Amsal 23 ayat yang ke-7a, tapi aku ambil dari terjemahan NKJV ya, berbunyi seperti ini. For as he think in his heart, so is he. Jadi berkata bahwa apa yang kita pikirkan di dalam hati kita akan jadi seperti itu. Jadi teman-teman, aku bilang bahwa mari kita bisa mulai memilah gitu. Jadi kita harus punya satu kepekaan gitu. Kita harus balance gitu. Jadi saat kita dengar banyak perkataan negatif, kita harus ngerti bahwa kita nggak boleh biarkan itu terus-menerus, karena perkataan negatif yang terus-menerus itu ya lama-kelamaan itu bakal ada di dalam alam bawah sadar kita. Jadi kita harus mulai menetralisir itu semua gitu. Jadi dikatakan bahwa kita harus mulai mencari juga good news, hal-hal baik yang lain untuk mengcounter itu. Kalau dalam istilah dalam bahasa Inggris dikatakan begini, garbage in itu garbage out. Jadi apa kalau ada sampah masuk ya pasti sampah juga yang keluar. Jadi itu yang terjadi saat kita dalam hidup kita banyak terima hal-hal negatif. Dalam kutip kita masukkan banyak sampah dalam hidup kita, ya akhirnya kita jadi tempat sampah. Apa yang kita keluarkan juga sampah gitu. Jadi makanya itu kita harus maintain apa yang kita dengar dan apa yang kita percaya, karena itu hal yang sangat penting. Roma 12 ayat 2 dari terjemahan baru berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik kenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita mau belajar di sini adalah apa yang kita pikirkan, teman-teman. Itu efek ke masa depan kita. Jadi yuk kita jagai apa yang kita dengar, apa yang ada di dalam pikiran kita yang kita percayai, karena itu akan berdampak di masa depan kita. Kalau kamu mau masa depan yang positif, masa depan yang bagus, mari kita starting untuk isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, hal yang positif, hal-hal yang berguna buat diri kita. Lalu yang kedua, kita harus punya poin kedua adalah kita harus punya filter untuk semua berita yang kita dengar. Jadi tadi aku sudah sempat singgung gitu ya. Jadi seperti hanya mungkin filter seperti apa yang harus kita punya, teman-teman. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini di media sosial pasti banyak yang namanya berita hoax ya. Jadi teman-teman, ya gimana cara menangkal itu? Cara menangkalnya adalah kita harus punya sumber, source yang terpercaya gitu untuk kita refer, untuk kita jadi bahan referensi kita. Begitu juga dalam kehidupan ini gitu. Jadi banyak perkataan dari luar, mungkin ada orang yang meremehkan talentamu karena mungkin kamu masih muda. Banyak mungkin orang yang meremehkan achievementmu. Kamu ya achievement gitu ya biasalah, atau apapun dalam kehidupanmu, karena mungkin kamu masih muda, atau mungkin karena mungkin dia nggak suka sama kamu, kita nggak pernah tahu. Tapi teman-teman, kita harus punya filter untuk setiap perkataan orang yang masuk dalam kehidupan kita, ataupun apa yang kita dengar atau apa yang kita baca. Jadi
jangan mempercayai semua yang kita dengar, tapi kita harus kita harus bisa untuk punya filter, untuk bisa menyaring itu semua. Nah, apa yang menjadi filter kita atau source tadi yang aku bilang untuk menangkal berita hoax, kita harus punya source yang terpercaya yang bisa kita jadikan referensi. Ya, Alkitab lah adalah source kita yang paling bisa dipercaya. Karena Tuhan yang tahu kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang tahu kita di awal sampai ending kita seperti apa. Jadi gimana untuk kita punya filter yang benar? Teman-teman harus refer, balik lagi, jangan lupa baca Alkitabmu setiap hari. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata seperti ini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi di segala sesuatu kita harus uji, gitu ya. Jadi segala sesuatu kita harus uji dan hal yang baik kita harus pegang. Lalu yang ketiga, perkatakan apa yang menjadi keyakinanmu atau percayamu. Kita baca ayatnya di Roma 10 ayat 17. Jadi berkata seperti ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi teman-teman, di sana katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Kenapa percaya kita nggak boleh cuma simpen aja, tapi kita harus perkatakan. Karena kenapa? Karena itu teman-teman. Karena saat kita perkatakan apa yang menjadi percaya kita, itu jadi kembali ke kita as a resultnya jadi iman gitu. Kembali ke kita menjadi iman buat diri kita gitu. Dan dikatakan juga di dalam cerita Yesus mengutuk pohon ara bahwa dikatakan seperti ini, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi katakan bahwa teman-teman perkatakan, kita harus latih ini teman-teman. Jadi kita harus latih untuk kita perkatakan iman kita gitu. Jadi setiap good news yang kita punya, setiap firman Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, kita harus perkatakan itu sampai telinga kita dengar. Supaya apa? Supaya itu kembali jadi iman buat kehidupan kita. Dan saat imanku itu terbentuk dalam kehidupan kita, aku percaya kita bisa jadi orang yang positif. Dan nggak cuma jadi orang yang positif, tapi kita jadi orang yang menularkan hal positif itu ke orang-orang gitu. Ya, jadi good news itu apa sih? Good news itu, jadi kalau teman-teman tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik. Jadi buat teman-teman, bagaimana untuk kita punya untuk memperkatakan iman kita, dari mana asalnya good news itu ya dari firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan selalu berikan harapan dan jalan keluar buat situasi kita. Lalu yang terakhir teman-teman, yang terakhir, jadi jangan lupa perkatakan hal positif kepada semua orang. Jadi tadi aku bilang bahwa perkataan positif itu gak cuman buat diri kita sendiri untuk bangun iman kita sendiri, tapi yuk kita mau bawa itu lebih jauh untuk kita bisa berkati orang lain gitu ya. Jadi Amsal 16 ayat 24 di terjemahan Amplified Bible berkata seperti ini, pleasant words are like a honeycomb, sweet and delightful for the soul and healing to the body. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di ayat yang sama Amsal 16 ayat 24 berkata seperti ini, perkataan ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Jadi teman-teman, yuk mari kita mulai juga berkatakan hal positif sama orang lain. Kita nggak pernah tahu bahwa perkataan kita itu, perkataan positif kita, perkataan iman kita itu bisa membangun orang lain. Jadi yuk mari, nggak cuman kita tadi di poin yang pertama berkata kita harus mendengar dan mempercayai bahwa apa yang kita dengar dan kita percaya itu berdampak pada masa depan kita. Kita nggak cuman menjaga apa yang kita dengar dan kita percayai, tapi kita juga harus punya filter yang benar untuk semua berita yang kita dengar. Kita harus uji segala sesuatunya, itu kata firman Tuhan. Lalu yang ketiga, perkatakan apa yang jadi keyakinan kita buat diri kita supaya itu membentuk iman buat diri kita. Lalu yang terakhir, kita perkatakan hal yang baik itu juga, yang positif itu juga buat orang lain supaya orang lain itu juga terbangun imannya, ataupun orang lain itu nggak terus-terusan jadi negatif, mereka bisa bangun dari situ dan mereka punya pengharapan yang baru.
Oke, jadi itu teman-teman yang aku bisa bagikan. Aku harap apa yang aku bagikan ini teman-teman bisa dapatkan sesuatu, dan aku percaya teman-teman bakal dapat sesuatu hal yang baru dari apa yang aku udah sampaikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Bapak, mengucap syukur Tuhan buat saat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan buat setiap kami Tuhan, buat kami boleh dengarkan hal yang baik, buat kami boleh punya filter buat kehidupan kami, buat kami boleh perkatakan apa yang baik sehingga itu boleh jadi iman buat setiap kami, dan buat kami boleh memperkatakan hal positif, hal perkatakan iman itu Tuhan buat teman-teman kami di sekitar kami Tuhan, supaya mereka juga boleh terbangun imannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa Tuhan, kalau mungkin di saat-saat ini Tuhan, mungkin keadaannya lagi nggak baik, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Allah kami memegang kontrol segala sesuatu. Kami percaya Allah yang kami sembah itu nggak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang kami sembah mencukupkan segala kebutuhan kami. Aku berdoa ya Tuhan, yang tolong setiap kami yang ada di rumah, setiap kami mendengarkan, Engkau yang tahu detail setiap permasalahan kami, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban dan solusi untuk setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah engkau pulanglah semua dengan berkat penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih putranya Yesus, dan juga penjagaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.